Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih semua kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum memulai kegiatan bimbingan kelompok ini, alangkah baiknya kita semua berdoa bersama-sama di dalam hati ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, di sini ibu dan teman-teman semua belum pada kenal kan? Kita memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan nama, kelas, dan tempat tinggalnya di mana. Dimulai dari ibu dulu ya. Perkenalkan, nama ibu Tasya Malihatul Jannah. Panggil saja ibu Tasya. Rumah ibu di Cimahi. Boleh sekarang giliran teman-teman untuk memperkenalkan diri. Boleh dari siapa dulu? Saya Bu. Perkenalkan, nama saya Helen. Saya tinggal di daerah Sangkuriang. Perkenalkan, nama saya Nira, tinggal di Sangkuriang, kelas 12, Bu. Perkenalkan, nama saya Rita dari Cibeber, kelas 12. Perkenalkan, nama saya Risa dari Cisarua, kelas 12. Oke, baik. Sekarang kita semua sudah saling mengenal ya satu sama lain. Ya, Bu. Kalau begitu langsung saja Ibu akan memberitahu kepada teman-teman semua maksud dari kegiatan bimbingan kelompok ini. Jadi kegiatan ini Ibu akan membahas mengenai bimbingan kelompok dalam bidang karir. Nah, tujuan dari bimbingan kelompok ini agar teman-teman di sini mengetahui ya setelah lulus SMA nanti mau pada dilanjut kemana nih, dan faktor yang mendukung dan faktor penghambat dalam setiap pilihan karir. Ada beberapa pilihan yang mungkin terpikirkan dan yang dapat dipilih setelah lulus nanti ya. Teknik dari bimbingan kelompok ini menggunakan teknik pemberian informasi. Begitu ya teman-teman, dapat dipahami? Insyaallah. Oke, nah teman-teman setelah kelulusan SMA, euforianya masih terasa ya, tetapi mungkin tidak berlama-lama. Karena setelah itu masuk masa-masa kebingungan mau dilanjut kemana nih setelah lulus nanti. Ada beberapa pilihan yang mungkin terpikirkan dan yang dapat dipilih setelah lulus nanti. Nah, Ibu di sini ingin bertanya supaya Ibu tahu nih setelah lulus SMA nanti teman-teman di sini pada mau dilanjut kemana. Boleh, mau dari siapa dulu? Dari aku, Bu. Boleh. Aku setelah lulus mau ngambil jurusan PGSD di UPI. Oh, Upi. Aku Ya. Aku mau ngambil jurusan matematika di IKIP Siliwangi. Oke. Aku, Bu. Ya. Aku mau ke Unjani, mau ambil teknik. Oke. Aku mau ke Bakti Kencana ambil anestesi. Oke. Alhamdulillah ya kalau teman-teman semua di sini akan melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi atau kuliah. Nah, baik, kalau begitu Ibu akan memberikan sedikit informasi nih kepada teman-teman semua. Bagi sebagian orang yang ingin melanjutkan kuliah, biasanya dari sejak SMA sudah dibuat rencana ya akan kuliah di mana dan jurusannya apa. Nah, apakah teman-teman di sini yang tadi kalian sebutkan ya mau kuliah di mana dan jurusannya apa, sesuai gak nih sama bakat, minat, dan kemampuan yang teman-teman miliki? Insyaallah Sesuai, Bu. sesuai, Aku Bu. suka berhitung. Aku juga suka muncul eta. Oke, bagus ya kalau begitu teman-teman. Memilih untuk kuliah itu pastinya tidak mudah ya. Sebaiknya sesuaikan jurusan yang dipilih itu sesuai dengan minat, kemampuan yang teman-teman miliki. Tidak perlu ikut-ikutan teman. Misalkan karena teman dekatnya masuk kedokteran nih, jadinya pengen kuliah kedokteran juga. Padahal selama ini teman-teman tidak paham nih dan tidak minat dengan jurusan kedokteran. Jadi pilihlah jurusan yang sesuai dengan minat dan kemampuannya ya teman-teman. Iya, Bu. Ya, Bu. Bila teman-teman belum mengetahui minat dan kemampuannya, mungkin bisa dibantu dari pendapat orang-orang sekeliling kalian, misalkan orang tua, guru, dan teman terdekatnya. Ataupun bisa dengan tes bakat minat yang disediakan oleh lembaga psikologi terapan atau biro psikologi. Ada juga hal yang harus dipertimbangkan dalam melanjutkan kuliah,
yaitu mempertimbangkan perguruan tinggi yang akan dimasuki, bagaimana akreditasi kampusnya, bagaimana mutu dosen-dosennya, bagaimana lingkungan kampusnya, fasilitasnya, dan citranya di mata masyarakat bagus atau enggak. Begitu ya teman-teman semua, dapat dipahami? Insyaallah Bu bisa. Oke. Ibu juga di sini akan memberitahu nih faktor pendukung dan faktor penghambat dalam karir. Faktor pendukungnya yang pertama yaitu paham terhadap diri sendiri mengenai minat dan bakat yang dimiliki. Yang kedua, disiplin tinggi dalam hidupnya. Yang ketiga, memiliki komitmen yang tinggi. Dan yang terakhir, dukungan dari keluarga itu sangat penting. Dan faktor penghambatnya yaitu yang pertama, kurang percaya diri. Yang kedua, kebiasaan dan perilaku buruk. Yang ketiga, kurang informasi untuk mengembangkan karir. Dan yang keempat, tujuan karir dan nilai-nilainya tidak selaras. Baik, teman-teman, segitu saja informasi yang bisa Ibu sampaikan. Sebelum menutup kegiatan bimbingan kelompok ini, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu atau ada yang ingin menyimpulkan? Tidak, Bu. Oke, kalau begitu Ibu akan menyimpulkan ya. Jadi bimbingan karir adalah kegiatan bimbingan yang diberikan kepada siswa untuk memilih, menyiapkan diri, mencari dan menyesuaikan diri terhadap karir yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya, sehingga dapat mengembangkan dirinya secara optimal, sehingga dapat menemukan karir dan melaksanakan karir yang efektif dan memberi kepuasan dan kelayakan. Oke, kalau begitu kita akhiri saja bimbingan kelompok hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menghadiri kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.